Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jurnal yang saya sudah download dari Google Scholar ya. Terima kasih untuk Pak Eko Purwanto. Semoga jurnalnya bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah. Izin saya bedah dulu ya untuk jurnalnya. Eh, Nah, untuk apa namanya jurnal sendiri, di sini ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan lain-lain. Ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berhubungan dengan tinjauan pustaka biasanya atau landasan teori. Nah, di sini jurnal dari beliau itu ada nomor ISN-nya, kemudian ada tahunnya. Judulnya adalah Implementasi Jaringan Hotspot dengan menggunakan router mikrotik sebagai penunjang pembelajaran. Studi kasusnya di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Nah, di sini ada namanya, kemudian ada instansinya dan juga ada emailnya. Ada abstrak. Apa sih yang dimaksud dengan abstrak itu? Jadi abstrak adalah di sini ringkasan biasanya terdiri dari 150 sampai 300 kata. Isinya adalah latar belakang, tujuan, metode inti, hasil utama, kesimpulan. Tanpa referensi, tanpa gambar, dan padat ya. Beberapa jurnal menggunakan keyword atau kata kunci setelah abstrak. Nah, di sini untuk abstraknya eh, adalah peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Ini latar belakang ya, berarti maksudnya ya. Ini maksudnya latar belakang. Kemudian nanti ada tujuan penelitian dan pembahasan juga. Ya, udah. Oke, kemudian kata kuncinya, biasanya kata kunci ada tiga. Ini Pak Eko punya banyak kata kunci. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan. Di sini peningkatan mutu dan kualitas pelayanan, bla bla bla. SMK Sultan Agung saat ini tersedia. Nah, ini mungkin tidak tersedia kali ya, atau gimana ya? Oke. eh nah, kemudian ini hotspot di SMK Sultan Agung Yowonogiri dapat diakses secara langsung oleh siapa aja melalui notebook, PDE, dan lain-lain. Hal inilah membuat oh ini. Jadi jangkauan hotspotnya terbatas, tidak seluruh lingkungan bisa mendapatkan sinyal. Hal inilah yang membuat penulis merasa bahwa sistem hotspot seperti ini kurang optimal penggunaannya. Oke. Untuk mengembangkan kualitas sekolah di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri dibutuhkan beberapa perangkat fasilitas pendukung, di mana salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah jaringan hotspot sebagai alat untuk mengakses internet bagi guru maupun siswa untuk sarana pembelajaran maupun pemenuhan kebutuhan informasi bagi guru di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Nah, ini untuk ini untuk pendahuluan ya. Oke, kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya menjelaskan masalah urgensi penelitian, research atau kekurangan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian, kadang juga mencantumkan hipotesis. Nah, oke, kemudian ada kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau juga landasan teori. Di sini ada poin yang subbabnya yaitu tinjauan penelitian.
Itu yang pertama dari Dwi Febrian Hadrianto. Dari Pak Dwi ini, judulnya adalah kajian penggunaan router mikrotik router OS sebagai router pada jaringan komputer. Penelitiannya penelitian di Universitas Sriwijaya menuliskan bahwa router adalah, ini nanti berbeda-beda ya versinya ya. Jadi bisa aja nanti menurut apa gitu nanti bisa ini. Tapi ya kita baca aja dulu. Jadi gini teman-teman. Jadi sebaiknya kita punya banyak referensi jurnal, kemudian punya sistematika penulisannya seperti apa, eh, dan nanti kan ada gaya penulisan dan lain-lain. Intinya kita mendapatkan manfaat dari jurnal yang ditulis oleh penulis gitu ya. Mendapatkan manfaat ilmu baru gitu ya. Oke, dan misalnya jurnal ini nanti, oh kok jurnal ini kok masih begini gitu. Apakah bisa saya kembangkan? Ya bisa. Intinya bukan plagiat, tapi mengembangkan ya teman-teman ya. Mengembangkan dari jurnal yang ada. Ini bisa jadi masukan dari tinjauan pustakanya juga. Dan ya daftar pustaka nanti bisa masuk. Itu ya teman-teman ya. Nah, eh ini untuk tinjauan kajian pustaka ada beberapa macam, ada dari Pak Joko juga, kemudian ada Bu Nelly, Febi Puspitasari, kemudian ada dari Pak Iwan Sofana dan lain-lain. Ini, nah biasanya dari sini dari tinjauan pustaka akan mengalir ke daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya. Di daftar pustaka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, paham ya teman-teman ya di tinjauan pustaka dan juga daftar pustaka. Nanti harapannya teman-teman juga baca lebih lengkap untuk jurnalnya. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari jurnal tersebut. Nah, kemudian lanjut kita di eh, bab 3. Bab 3 di sini adalah metode penelitian. Jadi di sini yang subbab tiganya ada jenis dan sumber data. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primernya apa? Data primernya itu diperoleh dari penelitian secara langsung di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Kemudian data sekundernya itu diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan studi pustaka dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Ada wawancara, observasi, sama studi pustaka. Kemudian ada langkah kerjanya, analisa perancangan, perancangan, implementasi, evaluasi. Nah, ini untuk bab tiganya dari Pak Eko begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasilnya analisis sistem jaringan komputer, yaitu sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan internet di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri menggunakan jaringan koneksi yang terhubung ke ISP. Nah, ISP itu apa? Internet Service Provider. ISP langganan ini adalah Speedy. Udah zaman dulu berarti ya. Jaringan di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri ini menggunakan modem ADSL dan lain-lain. Analisa kelemahan sistem. Nah, ini kelemahan sistemnya, kontrol manajemen tidak mudah. eh, oke, analisis kelemahan sistemnya. Sistem jaringan yang sudah ada, jaringanlah topologi yang digunakan dengan menggunakan metode topologi tree atau pohon, di mana topologi ini banyak kelebihan di antaranya. Ini topologi tree katanya. Topologi yang digunakan SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri sebelumnya adalah ini ISP, kemudian ini gateway router, ini switch ya, kemudian ini untuk modem
ini apa ini? Pemancar access point. Kemudian ini PC, dan terusnya. Oke, kemudian ini adalah sistem topologi yang berjalan. Nah, ini Swiss dan lain-lain mungkin lebih baiknya masuk ke tinjauan pustaka ya. Kemudian ini ada analisis kebutuhan sistem, ada jaringan ini, beberapa hardware, LAN, penambahan LAN card, access point, kabel UTP, dan lain-lain. Sebagai router OS mikrotik, topologi yang juga akan sedikit dirubah untuk penambahan hardware tersebut. Kebutuhan hardware-nya ada PC. Nah, ini sebagai router, HP, access point, kemudian switch atau hub. Oke. Kemudian kebutuhan software, nah mungkin dikritisi sedikit untuk adalah ini mungkin lebih baik masuk ke tinjauan pustaka ya. Tapi ini baguslah untuk belajar. Oke, kebutuhan software dalam membangun router mikrotik dibutuhkan software pendukung OS. Jadi ini versi mikrotiknya 2927. Ini mikrotik yang legend. Mozilla dan lain-lain, Winvox. Nah, kebutuhan operasionalnya, kemudian perancangan jaringannya seperti ini. Ini gateway, yes. Interface, ini interface, oh yes. Ini gateway, ini ISP ini. Kemudian router, hub, access point. Nah, gitu ya. Nah, kemudian mengatur NAT, mengizinkan komputer host untuk berkomunikasi dengan jaringan luar menggunakan IP address publik. Oke, kemudian ini sudah disetting semua konfigurasinya. eh ini ada saran dari Pak Eko, hotspot yang sudah ada saat ini gunakan semaksimal mungkin untuk penunjangan proses belajar mengajar. Masih banyak kekurangan dari sisi kepraktisan dan lisensi yang untuk tahan lama, maka perlu rotorboard benar. Jadi memang untuk yang 2927 itu free dan belum lisensi ya itu ya. Oke. Nah, itu kita bedah sedikit jurnal dari Pak Eko. Terima kasih ya untuk jurnalnya yang sudah dipublish ke Google Scholar untuk belajar bareng-bareng terkait dengan pembuatan jurnal jaringan komputer. Nah, silakan teman-teman download-download juga dari Google Scholar dan lain-lain untuk menambah literasi kita, baca-baca kita, wawasan kita terkait dengan dunia ilmu komputer, khususnya jaringan komputer, arsitektur komputer, programmer, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan saya untuk sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.